Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 12. Bong Qiangkun berteriak, pedangnya terlempar dan dia cepat secara terpaksa melempar diri dari atas kuda untuk menghindarkan totokan pada lehernya. Biarpun dia berhasil menyelamatkan diri, akan tetapi dia pun gagal melakukan pengejaran dan memang inilah yang dikehendaki oleh Kun Liong ketika menyerangnya. Kemudian Kun Liong dikurung dan pemuda ini sengaja berlompatan ke sana kemari sehingga pasukan itu tidak dapat memusatkan pengeroyokan dan keadaan menjadi kacau balau dan tidak ada kesempatan bagi Bong Qiangkun dan Hendrik untuk melakukan pengejaran. Hal ini membuat mereka marah sekali dan dua orang itu kini memusatkan semua kekuatan untuk mengeroyok dan membunuh Kun Liong. Kun Liong melayani mereka hanya untuk memberi kesempatan kepada Tan Sui Bu untuk dapat lari jauh membawa sumoinya. Sebetulnya tidak ada gairah sedikit pun di dalam hatinya untuk berkelahi, maka dia hanya mengelak dan menangkis, dan kalau terpaksa sekali baru dia merobohkan 2-3 orang pengeroyok tanpa melukai berat. Biarpun dia dikeroyok puluhan orang, tetap saja Kun Liong masih memegang pendiriannya bahwa dia tidak akan menggunakan ilmu silat untuk memukul orang, kecuali hanya untuk membela dan mempertahankan diri. Kini mulailah Kun Liong melarikan diri, akan tetapi bukan lari untuk meninggalkan pertandingan, melainkan lari untuk memancing mereka menjauhi tempat itu dan membawa mereka ke arah yang berlawanan dengan larinya Tan Sui Bu. Dia lari beberapa ratus meter jauhnya, lalu sengaja membiarkan mereka menyusulnya dan dia dikeroyok lagi. Kurang lebih 1 jam dia main kucing-kucingan seperti ini kemudian dia meloncat ke belakang dan berkata, "Aku sudah lelah, lain kali saja kita main-main lagi." Kun Liong lalu melarikan diri. Hendrik dan Bong Qiangkun marah sekali, berusaha mengejar, akan tetapi sebentar saja bayangan pemuda gundul itu sudah lenyap. Mereka merasa marah sekali dan merasa dipermainkan. Pemuda gundul itu memang lihai, akan tetapi mereka berdua, terutama Hendrik, belum mendapat kesempatan untuk mengadu kepandaian sampai mati-matian karena pemuda gundul selalu lari ke sana kemari, seperti seekor kucing yang mempermainkan pengeroyokan segerombolan tikus. Hutan di dekat telaga itu amat lebat dan liar, tidak nampak seorang pun manusia kecuali dia sendiri. Celakanya, malam tiba dan sebelum dia memperoleh tempat untuk melewatkan malam itu, hujan turun dari langit seperti dituangkan. Bukan hanya hujan yang mengamuk, akan tetapi juga angin yang membuat air hujan menampar muka seperti jarum-jarum runcing dan membuat pohon-pohon bergerak menggila sambil mengeluarkan suara yang menyeramkan. Kun Liong memicingkan mata untuk melindungi mata dari hantaman air hujan dan untuk menembus kegelapan malam. Dia telah terjebak ke dalam hutan yang tidak dikenalnya. Ketika sore tadi dia memasuki hutan ini, dari seorang petani dia mendapat keterangan bahwa telaga yang dicarinya itu berada di seberang hutan ini. Maka dia berani memasuki hutan karena petani itu mengatakan bahwa hutan ini tidak terlalu besar. Akan tetapi agaknya dia salah jalan, tersesat dan tidak menyeberangi hutan, melainkan memasuki hutan dan berjalan sepanjang hutan itu yang agaknya tiada habisnya sampai malam tiba dan sampai hujan badai datang menyerang hutan itu. Dia tersaruk-saruk terhuyung dan mencari jalan dengan kedua tangan, kaki dan pandang matanya yang tidak dapat melihat jelas karena diserang terus-menerus oleh air hujan. Pohon-pohon kecil bergerak menggila, ranting-ranting seperti berubah menjadi tangan-tangan setan yang menjangkau, menyergap dan mencekik. Pohon-pohon besar yang kadang-kadang hanya tampak kalau ada kilat menyambar, seolah-olah iblis-iblis raksasa yang berlomba untuk menerkamnya. Suara air hujan bercampur desis angin melanda daun-daun pohon menimbulkan pendengaran yang mengerikan, seolah-olah semua iblis dari neraka bangkit memasuki hutan itu. Des! Sebuah ranting yang agak besar melecut tengkuknya. Aduh! Kun Liong meraba tengkuknya. Sungguh celaka. Dalam keadaan seperti itu, semua ilmu kepandaian yang dilatihnya selama ini tiada gunanya sama sekali. Betapapun pandainya manusia menghadapi kekuatan dan kebesaran alam benar-benar tak ada artinya. Mana mungkin ketajaman pendengarannya dapat dipergunakan kalau suara air hujan dan angin mengamuk seperti itu? Mana mungkin dia dapat menangkap angin pukulan ranting tadi yang melecut tengkuknya kalau badai mengamuk dan menghembuskan angin yang bergulung-gulung menenggelamkan dirinya seperti itu? Akhirnya dia menjatuhkan diri duduk di bawah pohon besar. Setidaknya di tempat ini, air hujan tidak begitu buas menyerangnya, terlindung oleh daun-daun yang amat lebat dari pohon itu, juga tetumbuhan di bawah pohon raksasa itu tidak begitu lebat,
biarpun tanahnya tertutup rumput tipis yang basah semua sehingga tanah basah itu berlumpur mengotori semua pakaiannya. Kun Leong menggunakan kedua tangan mengusap air yang membasahi kepala dan mukanya. Bajunya basah kuyup dan hawa dingin membuatnya menggigil. Cepat dia duduk bersila dan menggunakan tenaga dalam untuk melawan dingin. Tenaga yang dia terima dari pendekar sakti Chia Keng Hong benar-benar telah membuat sinkang yang dikumpulkannya berkat latihan dari Bun Wat Tosu dan Tiang Pek Ho Siang menjadi amat kuat dan sebentar saja tubuhnya terasa hangat. Hujan tidak selebat tadi turunnya, akan tetapi angin badai masih mengamuk biarpun kini tempatnya bermain agak di atas, membuat pohon-pohon besar masih menari-nari seperti gila. Hanya pohon-pohon kecil yang rendah sudah tidak terlalu keras bergoyang lagi, berdiri miring dan kelelahan, cabang, ranting dan daunnya layu dan kehabisan tenaga. Suara angin yang mempermainkan daun-daun pohon di atas benar-benar amat berisik dan menyeramkan. Kun Leong merasa seram dan bulu tengkuknya bangun satu-satu karena dia teringat akan dongeng-dongeng tentang hantu. Kalau dia memandang ke atas, di antara sinar kilat seperti tampak olehnya iblis-iblis yang menakutkan, wajah-wajah yang seperti dalam dongeng berada di atasnya dan menyeringai kepadanya dengan bermacam-macam lagak, seolah-olah iblis-iblis itu hanya menanti saatnya saja untuk menerkam dan memperebutkannya. Kun Leong tersenyum sendiri. Mengapa dia harus takut, pikirnya. Benar-benar adakah hantu seperti yang didengarnya dan dibacanya dari dongeng? Selama hidupnya dia belum pernah melihat hantu dengan matanya sendiri. Dan andai kata malam ini dia melihatnya, apakah yang dilihatnya itu benar-benar hantu dan iblis? Bukankah yang dilihatnya itu, kalau benar dia dapat melihatnya tak lain hanya bayangan pikirannya sendiri yang telah membentuk wajah iblis dari dongeng-dongeng yang didengar dan dibacanya? Andai kata sejak kecil dia tidak pernah mendengar cerita orang, tidak pernah membaca kitab tentang setan dan hantu sehingga dia sama sekali tidak mengenal sebutan iblis dan hantu, apakah dia akan dapat melihat bayangan hantu dan mungkinkah dia akan takut kepada hantu? Tak mungkin. Karena dia tidak akan dapat mengenal dan mengetahui apakah yang dilihatnya itu bahkan mungkin sekali dalam keadaan tidak pernah mengenal sebutan iblis sama sekali seperti itu, kalau dia kebetulan bertemu sungguh-sungguh dengan iblis. Dia akan tertarik sekali seperti orang-orang tertarik melihat sebuah tanaman atau seekor makhluk yang selama hidupnya belum pernah didengar dan dilihat sebelumnya. Hanya karena dia pernah mendengar dongeng tentang iblis, mendengar bahwa iblis itu jahat pengganggu manusia, dan lain-lain dongeng menyeramkan tentang iblis lagi, maka timbullah rasa takut dan timbul pula bayangan-bayangan iblis di antara kegelapan yang samar-samar. Tolol kalau aku takut. Takut timbul karena tidak mengerti. Takut timbul karena ikatan masa lalu tentang sesuatu yang ditakutkan, atau ikatan pengalaman yang tidak menyenangkan sehingga pikiran merenungkan semua itu dan membayangkan kalau-kalau akan timbul lagi hal-hal itu di masa datang. Tidak. Aku tidak takut iblis dan setan. Hai, semua hantu dan iblis yang berada di hutan. Keluarlah bertemu dengan Yap Kun Leong. Mari kita beramah-tamah dan mengobrol. Pemuda itu berteriak-teriak, akan tetapi suaranya hanyut dalam desau angin dan desau daun-daun pohon. Badai mereda. Air yang menitik turun bukan air hujan lagi, melainkan air yang jatuh dari daun-daun yang basah kuyup. Setiap ada angin halus menghembus, butiran-butiran air di ujung daun-daun itu rontok semua ke bawah. Kun Leong berjalan perlahan, kedua tangannya meraba-raba di antara pohon-pohon menuju ke arah suara yang didengarnya tadi. Suara yang mendorongnya untuk meninggalkan tempat berteduh itu biarpun malam masih gelap pekat. Suara itu, arah suara itu, yang menjadi petunjuk jalannya, maka dia melangkah dengan hati-hati, menggunakan tangan untuk meraba ke depan agar dia tidak sampai terjatuh, persis seperti laku seorang buta melangkah melalui jalan yang tidak dikenalnya. Ketika dia duduk tadi, dia mendengar suara orang bernyanyi. Kalau saja dia belum menyadari sepenuhnya tentang hantu dan rasa takut akan hantu, tentu suara itu akan menimbulkan rasa seram dan takut. Bayangkan saja. Di dalam hutan, sehabis hujan badai seperti itu, ada suara orang bernyanyi. Suara itu tadinya hanya lapat-lapat, sayup sampai kadang-kadang timbul dan seringkali tenggelam dan lenyap kembali. Akan tetapi kini mulai terdengar jelas, dan Kun Leong menghentikan langkahnya untuk dapat menangkap kata-kata yang dinyanyikan dengan suara parau itu. Berani hidup mengapa takut mati? Siapa bilang hidup senang? Dan mati sengsara? Lihat mereka semua hidup dan mati. Si bangsawan, si hartawan. Si rakyat, si miskin.
Yang kuat, yang lemah, yang mulia, yang hina. Mereka semua telah mati, sedang mati. Dan akan mati, dalam kematian tiada bedanya. Menjadi bangkai kotor membusuk. Yang hidup, yang mati, yang lahir silih berganti, tetapi, aku, tetap berkuasa. Di antara mati dan hidup. Aku tetap mempermainkan manusia, hahaha. Kun Leong melangkah mendekat. Kalau dia belum mengerti akan timbulnya rasa takut terhadap hantu, mungkin dia saat itu akan ketakutan dan menduga bahwa itulah hantu yang dia hadapi sekarang. Bukankah ada dongeng mengatakan bahwa hantu dapat mengambil bentuk seorang kakek-kakek, atau bahkan seorang dara cantik sekalipun? Dia itu seorang kakek tua, usianya sukar ditaksir berapa, akan tetapi tentu lebih dari 60 tahun, pakaiannya bersahaja seperti pakaian orang terlantar, rambutnya yang berwarna dua itu tidak terpelihara, demikian pula dengan kumis dan jenggotnya yang masih basah dan berjuntai ke bawah. Akan tetapi gambaran kakek ini berkurang kelayuannya karena di depannya bernyala api unggun. Hal ini mengherankan hati Kun Leong. Betapa mungkin orang membuat api unggun di hutan yang baru saja diamuk hujan dan badai? Kakek itu menengok. Mereka berpandangan sebentar, kakek tua yang duduk dan pemuda gundul yang berdiri. Maaf, kek, kalau aku mengganggumu. Kun Leong berkata sambil tersenyum ramah. Kau mau apa? Aku dingin, api unggunmu dan nyanyianmu menarik hatiku sehingga aku datang ke sini. Kau Hueshio? Bukan, kek, sungguh pun kepalaku gundul. Aku bukan pendeta. Kalau begitu duduklah. Kalau engkau pendeta, tentu engkau sudah mati begitu engkau mengucapkan pengakuanmu. Aku benci Hueshio. Kun Leong duduk dekat api unggun dan baru dia tahu bahwa kakek itu menyalakan api unggun dengan bantuan minyak. Hal ini dapat dia cium baunya. Hangat dan nyaman sekali duduk di dekat api unggun pada waktu malam sedingin itu. Kun Leong menghela napas penuh nikmat sambil memeras ujung bajunya yang basah. Mengapa kau membenci Hueshio, kek? Mereka itu munafik. Mengapa kau mengatakan begitu, kek? Mereka itu pura-pura menjadi orang baik, akan tetapi semua itu hanya untuk menutupi kebobrokan watak mereka. Ah, tidak semua begitu, kek. Memang dunia ini penuh dengan keganjilan dan kekecualian. Ada orang berkedudukan tinggi yang batinnya rendah, ada pula orang berkedudukan rendah yang batinnya tinggi. Ada orang kaya yang hatinya miskin, dan ada orang miskin yang hatinya kaya. Ada pendeta yang batinnya kotor, dan ada penjahat yang batinnya bersih. Apa anehnya itu? Akan tetapi pendeta yang paling kotor karena dia berpura-pura. Orang bertubuh kotor berpakaian kotor, apa anehnya? Akan tetapi pendeta adalah seorang bertubuh kotor berpakaian bersih. Tidak semua, kek. Dan mereka telah berusaha menjadi orang baik. Puah! Berusaha menjadi orang baik adalah usaha yang buruk. Aku tidak mengerti, kek. Tidak mengerti ya sudah. Kau tadi bilang api unggunku menarik perhatianmu, hal itu lumrah karena kau membutuhkannya. Akan tetapi benarkah nyanyianku menarik perhatianmu? Benar, karena nyanyianmu amat indah. Kau suka mendengarnya? Sama sekali tidak. Kakek itu mendengus, matanya yang sipit itu melirik ke arah wajah Kun Leong, lalu dia mendengus lagi. Mengapa tidak suka? Karena dalam nyanyianmu terdapat terlalu banyak soal kematian. Tiba-tiba kakek itu tertawa dan Kun Leong terkejut bukan main. Suara ketawa itu melengking dan membuat dia tergetar, tanda bahwa suara itu mengandung kaikang yang amat kuat. Tiba-tiba kakek itu menghentikan suara ketawanya dan dia kini menoleh ke arah Kun Leong, menatap wajah itu dengan penuh perhatian. Agaknya kakek itu pun walau tidak kentara, melihat pemuda gundul itu tidak terjungkal oleh suara ketawanya. Padahal ketawanya itu disertai pengerahan kaikang dan menjadi semacam ilmu untuk menyerang lawan. Ilmu Sai Chu Hokang, auman singa, yang mampu merobohkan orang yang memiliki sinkang lumayan sekalipun. Orang muda, memang nyanyianku itu dibuat oleh orang yang hampir mati, bercerita tentang kematian, dan dibuat untuk orang mati seperti engkau, karena engkau pun akan mati. Tiba-tiba kakek itu menggerakkan tangannya menampar ke arah kepala Kun Leong. Tamparan yang amat hebat, cepat sekali dan mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Kun Leong terkejut bukan main karena dia tidak menyangka akan diserang oleh kakek aneh itu.
Maka terpaksa dia lalu mengangkat lengan kirinya, menangkis sambil mengerahkan sinkangnya. Des! Hai! Kedua orang itu terlempar sampai beberapa meter ke belakang. Kakek itu terkejut bukan main. Tangkisan pemuda gundul itu sedemikian kuatnya sehingga dia sampai terlempar. Hal ini tidaklah aneh karena memang Kun Leong telah mengerahkan sinkang gabungan yang dia latih dari kedua orang gurunya yang sakti ditambah gembengan pendekar sakti Chia Keng Hong. Sebetulnya, ketika mengadu tenaga sinkang tadi, dapat saja kalau dia hendak menggunakan Tikai Beng, akan tetapi hal ini tidak dilakukannya karena memang dia tidak bermusuh dengan kakek itu. Akibatnya, karena dia kalah latihan, pertemuan dua tenaga sinkang itu membuat tubuhnya juga terlempar sampai jauh. Kun Leong mengerti bahwa kakek itu benar-benar seorang yang berilmu tinggi, maka dia tidak ingin terlibat dalam permusuhan dengan kakek yang agaknya miring otaknya itu, maka dia segera meloncat dan cepat sekali dia menyelinap ke dalam hutan yang gelap yang tak dapat dijangkau oleh sinar api unggun. Heh, pemuda gundul aneh! Kemana kau? Kakek itu melompat pula dan melakukan pengejaran. Kun Leong menyelinap di balik sebatang pohon besar. Karena tempat itu gelap sekali kakek itu tidak mampu mencarinya. Setelah berputar-putar tanpa hasil, kakek itu kembali ke tempat tadi dan mengomel panjang pendek. Barulah Kun Leong berani keluar dari tempat sembunyinya dan berindap-indap menjauhi tempat itu sampai akhirnya secara kebetulan sekali dia berada di luar hutan. Dia lalu duduk di bawah pohon, tidak berani tertidur karena kakek gila itu masih berada di hutan, dan menanti datangnya fajar. Setelah sinar matahari pagi menerangi tempat itu, tampak oleh Kun Leong bekas amukan badai semalam. Baru sekarang tampak olehnya betapa banyak pohon tumbang dan roboh malang melintang dilanda badai, terutama pohon-pohon yang tumbuh di pinggir hutan. Karena di luar hutan tidak ada pohon besar dan tidak tampak bekas amukan badai, maka melihat ke arah hutan itu tampak seolah-olah ada iblis-iblis mengamuk semalam, mengamuk di dalam hutan itu. Atau seperti telah terjadi perkelahian antara raksasa di dalam hutan menggunakan batang pohon-pohon besar untuk saling menghantam. Kun Leong bangkit berdiri dan memandang ke arah telaga yang sudah tampak dari tempat yang agak tinggi itu. Di sanalah telaga yang dicarinya. Telaga Kuyou, telaga setan. Dan tampak pula pulau-pulau kecil kehijauan di tengah telaga. Sebuah di antara pulau-pulau itu adalah tempat perkumpulan Kui Engpang yang dicarinya. Ya, dia harus menemui ketua Kui Engpang dan secara jujur menanyakan tentang perbuatan anak buah Kui Engpang yang telah menyerbu kuil Xiao Limsi. Dia masih menaruh harapan besar bahwa Kui Engpang, sebagai sebuah perkumpulan besar yang terkenal, akan memandang Xiao Limpai dan akan suka mengembalikan dua buah pusaka yang dahulu dicuri oleh anak buah Kui Engpang. Dia akan mengemukakan kebenaran dan akan membujuk Kui Engpang Chu agar tidak menanam permusuhan dengan sebuah perkumpulan besar seperti Xiao Limpai hanya karena urusan dua buah pusaka saja. Biarpun dia mendengar dari pendekar sakti Chia Keng Hong bahwa amat berbahaya menjumpai seorang di antara datuk-datuk kaum sesat seperti Kui Eng Nio Chu Ang Fi Nio ketua Kui Engpang itu, akan tetapi dia tidak takut. Dia datang bukan untuk mencari permusuhan. Dia datang untuk menuntut hak Xiao Limpai mendapatkan kembali pusaka-pusakanya yang tercuri. Dan dia melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh mendiang gurunya, Tiang Pek Ho Siang. Setelah tiba di tepi telaga, tempat itu sunyi sekali. Diam-diam dia merasa heran, mengapa tempat itu demikian sunyi. Mengapa tidak tampak nelayan-nelayan dan pelancong seperti pada telaga-telaga besar yang lain. Dari tepi telaga kini tampak olehnya pulau besar di tengah telaga dan kelihatan pula dari situ tembok dan genteng bangunan tertutup oleh batu-batu karang dan pohon-pohon. Agak jauh di belakang pulau besar itu tampak pula sebuah pulau lain di tengah telaga, pulau yang agak kecil. Tiada angin di pagi itu. Air telaga tenang tak bergoyang sedikit pun, seperti permadani beludru biru yang amat lebar dibentang dari darat ke pulau itu. Cahaya matahari pagi mulai menyapu permukaan telaga dan agaknya cahaya ini menggugah air telaga yang sedang tidur. Mulai tampak perubahan pada air telaga. Mulai ada kehidupan pada warna biru yang kini sebagian kejatuhan warna kuning emas kemerahan dari sinar matahari. Agaknya bukan hanya makhluk darat dan makhluk udara saja yang memulai kesibukan hidup pada saat matahari muncul, akan tetapi juga makhluk air penghuni telaga. Ikan-ikan mulai tampak bergurau, menjenguk dari permukaan air, dan yang nakal malah meloncat ke atas permukaan air, seperti tingkah anak-anak yang meloncat ke air untuk mandi.
Tiap kali ada moncong ikan menjenguk ke permukaan air, apalagi jika ada yang meloncat ke atas, air bergerak dan terbentuklah lingkaran-lingkaran yang makin melebar, lengkungan bundar yang amat sempurna, tak mungkin dibuat oleh tangan manusia. Kun Leong terpesona menyaksikan semua ini. Dia lupa diri, bahkan dirinya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya penglihatan yang serba indah itu dan dia yang melihat sudah tidak ada lagi, tenggelam dalam keasyikan yang amat dalam. Kalau saja dia tidak membutuhkan penyeberangan, agaknya perahu kecil yang tampak bergerak didayung oleh seseorang itu akan menjadi penambah keindahan pemandangan di pagi hari yang cerah itu. Akan tetapi kebutuhannya mengingatkan dia dan menyeretnya kepada dunia yang penuh dengan kebutuhan si aku. Lenyaplah semua keindahan karena perhatiannya tercurah penuh kepada perahu itu, dan harapannya timbul untuk dapat segera pergi ke pulau, ke pusat Kui Engpang. Dan perahu itu, tepat seperti yang dikehendakinya, didayung ke arah daratan. Akan tetapi setelah dekat, dia merasa heran dan juga ragu-ragu. Pendayungnya ternyata adalah seorang wanita. Dan bukan wanita nelayan atau wanita dusun yang sederhana. Sama sekali bukan. Jelas tampak dari dandanan rambut dan pakaiannya, dari gayanya, bahwa yang mendayung perahu itu, wanita berusia 30-an tahun yang berwajah cantik dan bertubuh ramping itu, tentulah wanita kota, atau setidaknya, paling sedikit tentu pelayan orang bangsawan. Hanya anehnya, wanita yang segalanya kelihatan halus itu mengapa sampai mendayung perahu sendiri? Betapapun juga, kesempatan ini tidak boleh dia sia-siakan. Tidak ada perahu lain tampak di daratan yang begitu sunyi, maka ia cepat menghampiri wanita dalam perahu yang sudah mendekati pantai. "Kounio, bolehkah saya menumpang perahumu?" Dia bertanya sambil tersenyum ramah. Senyum orang yang minta tolong. Wanita itu mengangkat mukanya memandang sejenak kepada pemuda itu, kemudian pakaiannya. Agaknya wanita itu teliti juga maka melihat pakaian Kun Leong, dia dapat menduga bahwa pemuda tampan itu bukan Huesio, melainkan seorang yang entah mengapa sengaja menggunduli kepalanya. Akan tetapi kepala gundul itu tidak buruk. Memang lucu, akan tetapi tidak buruk. Sebaiknya malah mempunyai daya tarik yang aneh dan kepala itu begitu bersih, begitu telanjang sehingga wanita itu memandang dengan kedua pipi menjadi merah. "Siapakah engkau dan mengapa kau minta menumpang di perahuku?" Dengan kerling genit wanita itu membalas bertanya. Kun Leong yang merasa bahwa dia menghadapi urusan besar dengan ketua Kui Engpang, merasa tidak baik kalau dia memperkenalkan diri kepada semua orang, maka dia menjawab. "Saya datang dari jauh sekali dan hendak pergi menghadap Kui Engpang Chu. Maka, saya harap Kounio, Nona, yang baik suka menolong saya. Saya mau ikut dengan perahu Kounio pergi ke pulau itu." Senyum dan kerling genit itu tiba-tiba lenyap dari wajah yang cukup cantik itu, dan pandang matanya penuh curiga ketika dia bertanya. "Apakah engkau sahabat dari Kui Engpang Chu?" Kun Leong tidak biasa membohong, maka dia menggeleng kepala. "Bukan." "Habis, apa maksudmu hendak bertemu dengan Pang Chu?" "Aku mempunyai sedikit urusan yang hendak kubicarakan dengan Kui Engpang Chu. Urusan penting yang akan kusampaikan kepadanya sendiri. Kounio, harap suka membawaku, Kounio yang baik. Biarlah aku yang akan mendayung perahunya." Melihat pemuda gundul itu menyebutnya, Kounio yang baik, beberapa kali dan tersenyum-senyum, wanita itu berkata. "Sebetulnya aku mempunyai kepentingan berbelanja, akan tetapi karena engkau seorang tamu, biarlah kau kuantar ke pulau. Aku adalah pelayan dari Ang Pang Chu." Kun Leong terkejut, akan tetapi juga girang. Kiranya Kui Engpang tidak seperti yang disohorkan orang. Kata orang, Kui Engpang adalah perkumpulan iblis yang berbahaya, sarang dari golongan hitam. Buktinya sekarang sama sekali tidak demikian. Baru pelayannya saja begini cantik dan halus budi, peramah dan manis. Kun Leong menjura dan berkata girang. "Banyak terima kasih, Kounio yang baik." Perahu menepi dan Kun Leong lalu melangkah memasuki perahu. Perahu kecil agak bergoyang-goyang, akan tetapi wanita itu dapat berdiri dengan tegak, tanda bahwa wanita itu biarpun kelihatan lemah dan hanya seorang pelayan, akan tetapi tentu berisi. "Biarlah saya yang mendayungnya, Kounio." Wanita itu menyerahkan dayung kepada Kun Leong dan duduk berhadapan dengan pemuda itu yang mulai mendayung perahu. Kun Leong bersikap sabar, biarpun hatinya tegang dan ingin dia cepat-cepat tiba di pulau. Dia mendayung biasa saja, tidak mengerahkan sinkangnya,
Padahal kalau dia menggunakan tenaga saktinya, tentu perahu akan dapat meluncur jauh lebih cepat. Wanita itu menatap wajah Kun Leong dan terang-terangan kelihatan rasa kagumnya terhadap ketampanan wajah Kun Leong. Beberapa kali Kun Leong memandangnya dan pandang mata mereka bertemu. Kun Leong merasa malu sendiri sampai mukanya menjadi merah. Itu teman-temanku sudah menanti dan melihat kita. Wanita itu menuding. Kun Leong melihat beberapa orang wanita berdiri di pantai pulau. Mereka tentu terheran-heran mengapa aku tidak pulang membawa barang belanjaan, tetapi membawa seorang tamu. Wanita itu terkekeh genit. Kita sudah dekat, biar aku yang mendayung karena daerah dekat pulau terdapat banyak rahasia yang dapat membuat perahu terbalik. Kun Leong terkejut mendengar ini dan cepat menyerahkan dayung. Ketika menerima dayung, tiba-tiba jari tangan wanita itu bergerak menotok jalan darah di bawah pangkal lengan Kun Leong. Pemuda ini kaget akan tetapi pura-pura tidak tahu. Wanita itu hampir menjerit ketika ujung jari tangannya bertemu dengan ketiak yang berbulu dan totokannya tepat sekali, tetapi pemuda gundul itu tidak apa-apa. Dayung sudah diambil dan tiba-tiba dia membalikkan dayung, gagangnya dipergunakan untuk menghantam kepala yang gundul itu. Kun Leong mengangkat lengan ke atas, menangkis. Trak! Ujung dayung itu patah. Ih! Wanita itu berseru kaget lalu tiba-tiba dia meloncat ke air membawa dayungnya. Toanio, kau mengapa? Kun Leong berseru kaget. Akan tetapi tiba-tiba perahu itu terbalik dan tentu saja tubuhnya juga ikut terlempar ke dalam air. Dia masih dapat melihat betapa 3 orang wanita di pantai itu mendayung sebuah perahu yang meluncur cepat sekali. Biur! Kun Leong gelagapan, menahan napas dan cepat menggerakkan kaki tangan untuk berenang. Dia bukan seorang ahli, akan tetapi kalau hanya berenang sekedar mencegah tubuhnya tenggelam saja, dia bisa. Akan tetapi tiba-tiba kakinya dipegang orang, dan tubuhnya diseret ke bawah. Ahau! Dia lupa dan hendak berteriak, tentu saja air telaga membanjiri mulutnya dan terus mengalir ke perutnya. Dia menggerakkan kakinya dan berhasil membebaskan kakinya yang terpegang dari bawah. Tubuhnya meluncur ke atas setelah dia menjejak dasar telaga. Baru saja kepalanya yang gundul tersembul di atas permukaan air dan dia mengambil napas, tiba-tiba kedua kakinya terlibat sesuatu dan dia ditarik lagi ke bawah. Biarpun dia meronta-ronta, tetap saja kedua kakinya tidak dapat terlepas dari libatan sehelai tali yang kuat. Kun Leong menjadi panik. Dia menahan napas, akan tetapi lama-lama dia terpaksa harus minum air juga dan ketika tubuhnya terasa lemas, dadanya seperti hendak meledak dan kepalanya pening, dia merasa betapa ada banyak tangan memeganginya, dan betapa kedua tangannya juga diikat kuat-kuat, kemudian tubuhnya diseret. Dengan perut kembung penuh air dan setengah pingsan, napas terengah-engah hampir putus, Kun Leong masih dapat melihat dirinya diseret keluar dari telaga dan ke daratan pulau. Yang menyeretnya adalah seorang wanita yang cantik juga, dan di belakangnya masih ada 3 orang wanita lagi, yang seorang adalah wanita yang membawanya tadi, kini berdiri di atas perahu memegang dayung yang sudah patah gagangnya, sedang yang 2 orang wanita lagi tadinya berenang dan kini sudah mendarat sambil tertawa-tawa dan bersenda gurau. Hihihihi, sekali ini pancinganmu berhasil, adik Biao. Kau mendapat seekor ikan yang gemuk. Seorang di antara mereka berkata kepada wanita yang menyeret Kun Leong. Bukan dapat mengail, akan tetapi Enci Kun yang mendapat dari pasar. Wah, ikan apa ini kepalanya gundul dan bersih sekali tidak ada rambutnya selembar pun. Malah enak, tinggal mengupas kulitnya saja, tentu gurih. Hihihihi. Sayang Pangcu benci laki-laki, tentu dia dibunuh. Wanita yang menyeret berkata. Aku akan mohon kepada Pangcu, sebelum dibunuh biar dia tidur bersamaku 1 malam. Enaknya. Apa kau lupa kepadaku, adik Biao? Aku yang menemukannya, tahu? Sudah jangan ribut, itu Enci Siu datang, biar kita minta Pangcu agar dia diberikan kepada kita berlima sampai dia mati kehabisan. Kehabisan apa? Ketemu dengan Pangcu? Ih, tanya-tanya. Seperti tidak tahu saja. Hihihihi. Mereka berlima tertawa-tawa. Kun Leong yang setengah pingsan masih dapat mendengar percakapan mereka tadi dan dia benar-benar merasa kecelik dan tertipu oleh sikap wanita tadi.
Kiranya mereka ini tiada ubahnya seperti serombongan siluman seperti yang terdapat dalam dongeng. Cantik-cantik, genit-genit, cabul dan kejam. Ketika tubuhnya diseret tiba di bawah sebatang pohon, wanita cantik yang bernama Biao tadi tiba-tiba menggerakkan tangannya dan tubuh Kun Leong terlempar naik melalui sebatang dahan pohon dan tentu saja tubuhnya tergantung dengan kepala di bawah. Wanita pelayan pertama yang namanya disebut Kun tadi meloncat, menggerakkan tangan memukul perut Kun Leong. Tak dapat ditahan lagi Kun Leong muntahkan air yang membanjir keluar dari dalam perutnya melalui mulut dan hidung. Kemudian dia ditotok pingsan dan sama sekali tidak dapat melawan karena tubuhnya terasa lemas semua dan oleh 5 orang pelayan itu dia dilemparkan ke dalam kamar tahanan. 5 orang wanita itu memang pelayan-pelayan dari Kuiyang Nio Chu Ang Finio sendiri. Pada waktu itu, Kuiyang Nio Chu Ang Finio tidak berada di pulau dan 5 orang pelayan ini memiliki kekuasaan yang besar juga sehingga para anggota dan para murid Kuiyang Pang tidak ada yang berani turut campur ketika melihat mereka itu menangkap Kun Leong. Murid-murid kepala dari si bayangan hantu Ang Finio ada belasan orang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tentu saja kedudukan mereka lebih tinggi daripada 5 orang pelayan itu, akan tetapi karena 5 orang itu adalah kepercayaan subo mereka, apalagi mereka berlima itu adalah orang-orang dalam, mereka pun hanya bertanya. Ketika mendengar bahwa si gundul itu katanya hendak bertemu dan sikapnya mencurigakan, mereka membenarkan tindakan 5 orang pelayan itu dan memutuskan bahwa pemuda itu ditahan sampai ketua mereka pulang. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa peristiwa itu menarik perhatian seorang gadis yang mereka segani, yaitu Yobi Kiok, murid Siang Tok Moli Bulengci yang tinggal di pulau kecil. Yobi Kiok ini telah menjadi seorang dara yang cantik sekali akan tetapi sikapnya pendiam dan dingin, dan ilmu kepandaiannya tinggi. Memang dara ini memiliki bakat yang amat baik sehingga Bulengci yang merasa sayang kepadanya telah menggemblengnya sampai tingkat kepandaian gadis itu tidak berselisih banyak dari tingkat gurunya, dan tentu saja jauh lebih lihai daripada murid-murid kepala si bayangan hantu. Bagi penghuni Pulau Telaga Setan itu, dara ini lebih dikenal dengan julukannya, yaitu Giok Hong Chu, burung Hong Kemala, yang diambil dari mainan burung Hong dari Kemala yang dahulu dia terima sebagai hadiah dari si bayangan hantu dan yang selalu dipakai di rambutnya. Ketika Yobi Kiok atau Giok Hong Chu mendengar bahwa para pelayan si bayangan hantu berhasil menawan seorang laki-laki gundul yang bukan Huesio, yang didengarnya dari para anak murid Kui Engpang perempuan, dia merasa tertarik sekali. Maka dia lalu menemui 5 pelayan itu dan menyatakan keinginannya untuk melihat si tawanan dari lubang rahasia. Hihihi, mau apa kau melihatnya, Nona? Dia tampan sekali, akan tetapi sayang kepalanya telanjang. Telanjang? Giok Hong Chu Yobi Kiok berseru heran. Hihihi, maksudku tidak ada selembar rambut pun menutupi kepalanya. Bersih dan bagus sekali kepalanya. Bi Kiok mengerutkan alisnya. Para pelayan ini adalah wanita-wanita yang genit dan tak tahu malu. Akan tetapi karena dia ingin membuktikan apakah tawanan ini benar orang yang disangkanya, dia mendesak dan akhirnya dia diperbolehkan mengintai dari lubang rahasia. Kun Leong. Hati Bi Kiok berseru kaget ketika dia mengintai dan mengenal pemuda gundul yang rebah telentang kelihatannya lemas dan lemah itu. Bi Kiok maklum bahwa di pulau itu, biarpun bibi gurunya, si bayangan hantu tidak ada, amatlah sukar dan berbahaya untuk menolong Kun Leong seperti yang pernah dia lakukan dahulu. Kalau ketahuan tentu terjadi ribut dan kalau sampai gurunya mendengar tentu dia akan dimarahi dan tentu Kun Leong takkan tertolong lagi. Sebaiknya menggunakan akal. Setelah memutar otak, Bi Kiok bergegas mendayung perahunya kembali ke pulaunya sendiri di mana dia tinggal bersama Bulengci dan hanya ditemani oleh beberapa orang pelayan wanita. Subo, ada kabar penting sekali dan kalau Subo tidak cepat-cepat turun tangan selagi Ang Sui, bibi guru Ang, tidak ada, tentu kita didahului orang. Ceritakanlah. Akan tetapi, sebelumnya Tecu minta supaya Subo suka mengampunkan kesalahan Tecu yang pernah Tecu lakukan kepada Subo. Bi Kiok, engkau tidak pernah berbuat salah kepadaku, muridku. Memang sesudah itu Tecu menyesal sekali, apalagi mengingat akan segala kebaikan Subo. Hal itu lalu menjadi ganjalan hati Tecu dan sekarang tiba saatnya Tecu menebus kesalahan itu. Sesungguhnya, dahulu ketika Subo membunuh orang-orang Pek Lian Kau dan mengalahkan Kiang Pangcu murid Ang Sui, Subo bertemu dengan seorang anak laki-laki yang berkepala gundul. Ingatkah Subo?
Bulengci mengerutkan alisnya. Sudah terlalu banyak orang dibunuhnya, dan peristiwa itu baginya biasa saja, maka dia tidak dapat mengingat lagi. Dia menggeleng kepalanya. Aku sudah tidak ingat lagi, muridku. Biarpun begitu, Tecu mengakui kesalahan Tecu yang amat besar kepada Subo. Ketahuilah bahwa bocah gundul dahulu itu adalah Yap Kun Liong yang dahulu menemukan bokor emas. Bulengci meloncat bangun. Mengapa baru kau ceritakan sekarang? Di mana dia? Siluman betina itu membentak. Tecu memang merasa bersalah, karena dahulu Tecu diam-diam menginginkan bokor itu sendiri. Setelah melihat betapa Subo amat sayang kepada Tecu, amat baik kepada Tecu, maka Tecu tahu bahwa tiada bedanya kalau bokor itu terjatuh ke tangan Subo atau Tecu sendiri. Maka Tecu merasa menyesal bukan main. Dan sekarang Yap Kun Liong itu telah berada di Pulau Telaga Setan, menjadi tawanan para pelayan Bibi Guru Ang. Apa? Subo, Tecu merasa bersyukur sekali bahwa Subo tidak marah kepada Tecu. Sekarang sebaiknya kalau Subo pergi ke sana dan minta tawanan itu dengan alasan bahwa tawanan itu amat penting dan khawatir kalau dirampas orang karena Ang Sui tidak berada di pulau. Kalau sudah berada di tangan kita, akan kubujuk agar dia suka memberitahu di mana adanya bokor emas itu. Bagus. Dan kalau dia tidak bisa dibujuk, dapat saja kupaksa dia. Mari kita pergi sekarang juga, Bikiok. Kegirangan hati Bulengci dengan timbulnya harapan akan mendapatkan bokor emas membuat hatinya ringan dan dia tidak marah kepada muridnya yang pernah menyembunyikan adanya pemuda penemu bokor itu. Ketika Bulengci dan muridnya tiba di Pulau Telaga Setan itu, mereka terkejut melihat keadaan yang ribut di situ, bahkan ada pertempuran terjadi di depan rumah Kui Eng Pangcu. Kelihatan 3 orang laki-laki tua sedang dikeroyok oleh anak buah Kui Eng Pang dan mereka itu lihai sekali. Terutama orang tua yang tubuhnya tinggi kurus. Anak buah Kui Eng Pang laki perempuan seperti puluhan ekor semut mengeroyok 3 ekor jengkerik saja, kadang-kadang tampak tubuh beberapa orang pengeroyok terlempar atau terbanting roboh. Mundur semua! Bulengci berteriak. Karena kakak angkatnya tidak ada, maka boleh dibilang dialah yang mewakilinya. Melihat ada orang-orang luar datang mengacau Kui Eng Pang, tentu saja dia marah. Para anak buah Kui Eng Pang segera mundur ketika melihat munculnya Siang Tok Moli Bulengci dan Giok Hongcu dan timbul kembali harapan mereka karena tadi mereka benar-benar dibikin repot oleh 3 orang tamu yang lihai itu. Sekali menggerakkan kakinya, Bulengci sudah berkelebat dan berdiri di depan 3 orang itu. Si kakek tinggi kurus dan yang mukanya seperti orang mengantuk saking sipitnya kedua matanya, sejenak memandang wanita itu penuh selidik dan melihat pedang panjang melengkung yang tergantung di pinggang Bulengci, dia menjura sambil bertanya. Apakah aku berhadapan dengan Siang Tok Moli Bulengci? Kalau sudah tahu mengapa kalian berani main gila dan mengacau di sini? Apakah kalian sudah bosan hidup? Bulengci tidak segera turun tangan karena dia tadi telah melihat gerakan mereka, terutama si tinggi kurus ini dan maklum bahwa dia berhadapan dengan orang pandai. Maaf, aku tidak mempunyai urusan denganmu, Siang Tok Moli. Aku bernama Tio Hokguan dan ini kedua orang temanku Song Qin dan Kui Siang Han, kami hanya melaksanakan tugas mencari sesuatu, maka kami datang untuk menemui Kui Eng Pangcu dan menanyakan tentang benda yang kami cari itu. Sayang bahwa Kui Eng Pangcu tidak berada di sini dan anak buahnya agaknya ingin mencoba-coba kami. Kalian utusan siapa? Utusan Panglima Besar Tehu. Kalau begitu engkaukah yang berjuluk Ban Kin Kui, setan bertenaga Selaksakati? Benar. Dan yang kau cari itu, bukankah bokor emas milik Te Chiang Kun yang hilang? Tio Hokguan kelihatan kaget dan curiga. Kau tahu? Siapa yang tidak mendengar tentang itu? Engkau percuma saja mencari di sini, dan kedatanganmu ini menunjukkan bahwa engkau tidak memandang kepada kami, mengira kami mencuri bokor itu. Orang Shitio, apa kau kira kami takut kepadamu? Majulah, aku ingin melihat sampai di mana kebenaran julukanmu itu. Ban Kin Kui Tio Hokguan mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin bermusuhan dengan para datuk sesat dan dia tahu bahwa wanita yang masih cantik ini adalah seorang di antara 5 datuk kaum sesat. Akan tetapi, sebagai seorang tokoh besar dunia Kang Ou, terutama sekali sebagai seorang pengawal Panglima Besar Tehu yang tentu saja mempertahankan nama dan kehormatannya, dia pun tidak mungkin menolak tantangan orang karena hal itu akan merendahkan namanya sendiri.
Duh! Dia menangkis dan keduanya terkejut. Bu Lengqi merasa betapa lengan yang menangkisnya itu kokoh kuat seperti baja sedangkan Tio Hokguan merasa betapa lengan wanita itu berubah lunak ketika ditangkis, tanda bahwa wanita itu telah memiliki tenaga sakti yang kuat, dan tadi menghadapi kekuatannya dengan tenaga lemas sehingga lengan itu tidak terasa nyeri atau terluka. Siang Tok Moli, aku hanya menjadi utusan mencari keterangan tentang Bokor. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Akan tetapi kalau kau menantang, silakan, mau 1 lawan 1 atau mau mengeroyok. Tio Hokguan adalah seorang tokoh besar yang sudah mempunyai banyak sekali pengalaman, maka biarpun dia tidak pandai bicara dan wataknya pendiam, sekali mengeluarkan suara tentu ada hasilnya. Dia tadi sengaja menantang untuk dikeroyok dan tentu saja hal ini menyinggung perasaan Bu Lengqi sebagai seorang datuk. Maka dengan muka merah wanita itu membentak. Manusia sombong! Perlu apa mengeroyokmu? Kedua tanganku sudah cukup untuk membunuhmu. Bentakan ini ditutup dengan serangannya yang dahsyat, kedua lengannya meluncur seperti 2 ekor ular, yang kiri menusuk mata lawan, yang kanan mencengkeram ke arah pusar, sedangkan kepalanya digerakkan dan rambutnya yang panjang itu menyambar pula ke arah leher. Perempuan ganas! Tio Hokguan berseru, menangkis kedua tangan lawan dan sambil mengelak ke samping dia cepat menggunakan tangan yang baru saja menangkis untuk menyambar rambut hitam itu. Akan tetapi Bu Lengqi sudah cepat menarik kembali rambutnya. Terjadilah pertandingan yang amat hebat antara kedua orang tokoh itu. Semua pukulan dilakukan dengan pengerahan tenaga sinkang, gerakannya cepat bukan main dan pukulan itu mengeluarkan angin mendesir, akan tetapi selalu dapat dielakkan atau ditangkis dengan kecepatan kilat pula. Mereka saling serang dan sukar dikatakan siapa yang lebih unggul karena Bu Lengqi juga membalas setiap serangan lawan dengan serangan balasan yang tidak kalah dahsyatnya. Diam-diam Yobi Kiok menonton dengan hati kagum terhadap ilmu kepandaian si pengantuk itu. Gerakannya demikian mantap dan dari setiap pertemuan lengan, dia dapat melihat dengan hati kaget bahwa subonya masih kalah setingkat dalam hal kekuatan sinkang melawan kakek itu. Para anak buah Kui Engpang tidak ada yang berani bergerak dan mereka memandang dengan mata kabur dan kepala pening karena gerakan kedua orang itu bagi mereka terlalu cepat untuk dapat diikuti oleh pandang mata. Juga kedua orang pembantu Tio Hokguan tidak berani bergerak, hanya menonton dengan hati tegang. Pertandingan itu benar-benar amat menegangkan dan kedua pihak maklum bahwa tingkat mereka tidak banyak selisihnya, sungguh pun gaya ilmu silat mereka jauh sekali bedanya, seperti bumi dan langit. Hanya bedanya, kalau Tio Hokguan sebagai seorang gagah menganggap pertandingan itu semata-mata untuk mengukur kepandaian, sebaliknya Bu Lengqi setiap kali menyerang didasari niat membunuh sehingga hanya jurus-jurus maut saja yang dia keluarkan. Plak-plak des. Ai! Pertemuan dua pasang tangan yang bertubi-tubi itu akhirnya membuktikan bahwa tenaga sinkang Tio Hokguan memang lebih kuat. Bu Lengqi menjerit ketika tubuhnya terlempar ke belakang. Dari mulut wanita ini keluar darah yang mengalir dari ujung bibir. Sing! Tampak sinar berkilat ketika pedang samurai telah dicabutnya dan kini dengan kedua tangan memegang gagang pedang panjang itu, Bu Lengqi menerjang sambil memekik nyaring mengerikan. Hait! Terpaksa Tio Hokguan meloncat amat cepatnya menggunakan ginkang untuk menyelamatkan diri dari pedang samurai yang menyambar-nyambar ganas itu. Ketika melihat betapa lawannya yang galak dan marah sekali itu mengejarnya dengan samurai diangkat tinggi-tinggi di atas kepala, Tio Hokguan cepat melolos sabuknya. Kelihatannya seperti sabuk, akan tetapi sebetulnya bukan sembarang sabuk, karena itu adalah sebuah senjata Joan Pian, ruyung lemas atau semacam pecut, yang terbuat dari baja biru yang amat kuat. Pengawal Panglima Besar Tehu ini mengikuti Panglima Sakti itu berlayar mengelilingi dunia menjelajah ke negeri-negeri asing di selatan dan barat dan dia pandai memainkan segala macam senjata. Joan Pian itu didapatkannya ketika dia mengikuti rombongan Panglima Besar menjelajah ke negeri Sailan dan menjadi sebuah di antara senjata yang disenanginya karena selain dapat dipergunakan dengan baiknya, juga dapat dibawa dengan mudah dan tidak kentara karena dililitkan di pinggang seperti sebuah sabuk. Terang-terang cering. Bunga api berpijar menyilaukan mata ketika berkali-kali samurai itu tertangkis oleh Joan Pian di tangan Tio Hokguan. Biarpun pendekar pengantuk itu selalu dapat menangkis, namun dia membarengi dengan elakan karena Joan Piannya masih kurang kuat menangkis samurai yang gerakannya amat kuat itu.
Dan Bulengci memang seorang ahli bermain samurai. Kepandaian dari bekas suaminya yang tua, seorang pendekar samurai kenamaan di Jepang telah diwarisinya dan samurai di tangannya berkelebat ke sana-sini amat mengerikan, seperti halilintar menyambar-nyambar di angkasa. Namun Tio Hokguan yang sudah pernah beberapa kali bertanding melawan jagoan samurai Jepang, sudah mengenal sifat ilmu pedang dari Jepang itu, maka dia dapat mengimbanginya dengan permainan Joan Piannya yang lihai. Bahkan kalau senjatanya itu kalah kuat dan kalah berat, dia dapat menutup kerugiannya ini dengan kemenangan dalam kecepatan. Tring-tring. Cepat sekali pertemuan senjata yang disusul berkelebatnya samurai dan Joan Pian itu sehingga sukar diikuti pandang mata. Tubuh Tio Hokguan terhuyung ke belakang sedangkan tubuh Bulengci terlempar dan terbanting miring. Akan tetapi wanita ini dapat mencelat bangun kembali, mukanya agak pucat dan darah yang mengalir dari mulutnya lebih banyak lagi. Adapun Tio Hokguan yang terluka pundaknya oleh ujung samurai, cepat merobek ujung baju dan membalutnya dibantu oleh Songkin. Lukanya hanya luka kulit yang ringan saja, akan tetapi Bulengci mengalami luka yang lebih berat, karena selain tadi sebelum menggunakan senjata dia telah terkena hantaman angin pukulan lawan, baru saja pinggangnya kena disambar Joan Pian sehingga di dalam dadanya terasa sakit. Tanda bahwa sinkang yang ia pergunakan untuk melindungi tubuh masih kalah kuat sehingga membalik dan melukai dirinya sendiri. Maklumlah Bulengci bahwa kalau dilanjutkan, dia tidak akan menang. Adapun Tio Hokguan yang memang tidak ingin menanam permusuhan, sudah menjura dan berkata, "Kepandaian Siang Tok Moli memang hebat dan namamu bukan kosong belaka. Aku orang Shitio merasa kagum. Harap kau suka berbaik hati untuk memberitahu tentang Bokor agar aku mempunyai bahan untuk dilaporkan kepada Tetai Chiang Kun." "Ban Kin Kui, apakah kau masih tidak percaya omonganku? Aku sudah mengatakan bahwa kami tidak tahu menahu tentang Bokor emas yang hilang, apalagi melihatnya. Kalau kau tidak percaya, mari kita lanjutkan pertempuran sampai seorang di antara kita menggeletak tak bernyawa." Tio Hokguan menjura. "Kalau begitu, terima kasih dan selamat berpisah." Ia memberi isyarat kepada dua orang pembantunya, lalu dengan langkah lebar meninggalkan tempat itu, menuju ke perahu kecil mereka di pantai pulau. Kemudian mereka mendayung perahu meninggalkan pulau itu menuju ke darat. Bulengci sambil menahan rasa nyeri di dadanya lalu memanggil para murid kepala dan 5 orang pelayan Kuiyeng Niochu dan berkata, "Pemuda yang kalian tawan itu adalah seorang yang amat penting sekali bagi Pangcu dan aku. Karena itu, untuk menjaga agar dia tidak sampai lolos dan ditolong orang, selagi Enci Angvinio tidak berada di rumah, aku yang akan menjaganya dan membawanya ke pulau. Hayo bawa aku kepadanya." Tentu saja para murid dan anak buah Kui Engpang tidak ada yang berani membantah. Mereka percaya penuh kepada wanita iblis ini, apalagi baru saja mereka melihat sendiri betapa wanita ini mati-matian membela Kui Engpang ketika datang lawan yang amat lihai tadi. Segera guru dan murid ini dibawa ke kamar tahanan di mana Kun Liong masih rebah telentang dalam keadaan lemah dan setengah pingsan. Bulengci cepat menotok beberapa jalan darah di tubuh pemuda itu, kemudian mengempit tubuh yang selain tertotok juga sudah dibelenggu kaki tangannya itu dan bersama muridnya dia membawa Kun Liong ke atas perahu dan mendayung perahu kembali ke pulaunya sendiri. Ketika Kun Liong siuman, ia mengeluh dan membuka matanya. Dia masih ingat betapa tadi dia ditawan oleh 5 orang wanita pelayan Kui Eng Pangcu yang cantik. Kemudian dia setengah ingat dengan samar-samar betapa dia dibawa orang naik perahu. Kini tahu-tahu dia telah rebah di atas sebuah dipan kayu dan di dalam kamar itu duduk 2 orang wanita memandangnya penuh perhatian. Kun Liong mengangkat muka memandang wajah 2 orang itu dan diam-diam dia mengeluh ketika mengenal wajah wanita pendek yang tersenyum mengejek kepadanya itu. Wajah Siang Tok Moli. Dan di sebelah iblis betina itu duduk seorang dara cantik yang bersikap dingin. "Mengapa aku dibawa ke sini?" Dia berkata dan menahan ingin memanggil nama Yo Bikiok. Tentu saja dia mengenal Bikiok dan hampir dia memanggilnya kalau saja dia tidak ingat bahwa dara itu bersikap tidak mengenalnya di depan gurunya yang kejam. Akan tetapi betapa kaget dan herannya ketika dia mendengar suara Bikiok berkata kepadanya, "Yap Kun Liong, Subo telah mengenalmu sebagai anak yang menemukan bokor emas. Lebih baik engkau segera mengatakan di mana kau simpan bokor itu agar Subo dapat mempertimbangkan keampunan bagi nyawamu." Berkerut alis Kun Liong. Dara ini telah berubah banyak sekali, pikirnya. Wajahnya memang makin cantik menarik, tubuhnya makin padat dan matang setelah dewasa,
akan tetapi wataknya sudah berubah. Dia tidak mengharapkan darah ini membantunya atau menolongnya. Satu kali Bikyok menolongnya sudah cukup baginya dan tidak mengharapkan terus-menerus ditolong. Akan tetapi, bukan karena darah itu tidak menolongnya yang membuat hatinya kecewa, melainkan melihat perubahan itu. Agaknya Bikyok bukan hanya mewarisi kepandaian gurunya, akan tetapi juga wataknya. Siapa lagi kalau bukan darah ini yang membuka rahasianya tentang bokor emas itu kepada Bulengci? Hanya Bikyok seoranglah yang tahu bahwa dia yang menemukan bokor emas dan yang mungkin melarikan bokor itu ketika Po Asek-ip, bekas pengawal Panglima Tehu, dibunuh oleh Bulengci. Kun Leong tersenyum lebar. Bikyok, engkau makin cantik dan manis saja. Ih! Bulengci membentak dan memandang penuh kebencian. Wajah Hyo Bikyok menjadi merah sekali dan sekilas tampak oleh Kun Leong sepasang bibir itu tergetar. Kun Leong, harap kau jangan main-main. Harap kau mengingat akan persahabatan kita dan mengingat pula bahwa kau telah menjadi tawanan Subo. Katakan saja di mana adanya bokor itu atau bawa kami ke sana. Katakan saja, kalau tidak kuhancurkan kepalamu. Bulengci cepat memotong usul Bikyok agar Kun Leong mengantar mereka ke tempat di mana bokor disembunyikan. Sedikit sinar mata Kun Leong bertemu dengan pandang mata Bikyok, dan ini cukup bagi Kun Leong. Hampir dia bersorak girang. Kiranya Bikyok sama sekali tidak berubah. Masih Bikyok yang dulu, biarpun kini lebih cantik manis, lebih dewasa dan kelihatan dingin pendiam, namun hatinya masih seperti dulu. Mengertilah dia sekarang mengapa darah itu membujuknya. Kiranya darah itu melihat bahwa dia berada di dalam cengkeraman Bulengci, dan dia tentu akan dibunuh, maka darah itu mengemukakan persoalan bokor untuk mencegah Bulengci membunuhnya, dan untuk memberi kesempatan kepadanya untuk dapat membebaskan diri, maka darah itu mengusulkan agar dia membawa mereka ke tempat bokor disembunyikan. Jelas semuanya. Dalam keadaan tertotok dan terbelenggu seperti itu, memang tak mungkin dia melepaskan diri. Akan tetapi kalau sudah dikeluarkan dari pulau, agaknya akan muncul kesempatan. Ingin dia, kalau bisa, bangkit merangkul dan mencium gadis itu. Kun Leong tertawa makin keras dan dengan suara sengaja dibuat bernada mengejek dia berkata. Bikyok, biarpun kau cantik manis dan bujukanmu halus merayu, biarpun gurumu bengis dan kejam, jangan kira bahwa bujukanmu dan ancaman Siang Tok Moli akan dapat membujukku atau menakutkan aku. Kun Leong. Bikyok berseru, benar-benar kaget. Bedebah, apa kau minta ku siksa dulu? Bulengci sudah bangkit menghampiri. Hahaha. Kiranya bokor berada di tangan bocah gundul ini, pantas saja kau bergegas memindahkannya dari tangan para pelayan Kuyeng Niochu. Tiba-tiba terdengar suara halus dan tahu-tahu, seperti hantu saja layaknya, di situ telah muncul seorang kakek tinggi kurus dan kakek itu lalu terbatuk-batuk. Melihat kakek ini, Kun Leong terkejut sekali. Itulah kakek yang dia jumpai dalam badai di hutan semalam. Kakek di dekat api unggun yang bernyanyi tentang kematian dan yang kemudian hendak membunuhnya. Kakek yang aneh dan amat lihai, yang dianggapnya orang gila. Kiranya kakek itu terus mengikutinya dan agaknya tahu akan semua pengalamannya, betapa dia ditawan pelayan-pelayan Kuyeng Niochu dan betapa dibawa ke pulau ini oleh Bulengci. Semua telah diketahuinya karena agaknya kakek itu memang terus mengikutinya. Sementara itu, ketika Bulengci menoleh dan melihat kakek di ambang pintu kamar itu, seketika wajahnya berubah pucat. Toat Beng Hoatsu, teriaknya dan tangannya meraba gagang samurai. Mendengar disebutnya nama ini, Kun Leong makin terkejut. Dia sudah mendengar nama ini, nama datuk nomor 1 dari sekalian datuk kaum sesat. Kiranya kakek yang dianggapnya orang gila itu adalah datuk nomor 1. Maka dia memandang penuh kekhawatiran karena dia maklum bahwa sebagai datuk nomor 1, tentu kakek itu memiliki keanehan dan kekejaman nomor 1 pula. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Bulengci bertanya dan matanya mengerling keluar pintu. Kemana perginya para pelayannya? Hahaha, kau mencari ini? Tangan kakek itu merogoh jubahnya dan melemparkan benda hitam ke atas lantai. Benda itu berserakan dan Kun Leong menelan ludahnya saking ngeri dan tegang ketika melihat bahwa benda-benda itu adalah rambut kepala manusia, agaknya rambut wanita dan rambut itu masih melekat pada kulit kepala yang berdarah. Agaknya rambut-rambut itu dijebol berikut kulit kepalanya dari kepala 7 orang wanita. Ih!
Bikiok sendiri yang sudah memiliki ketabahan luar biasa menjadi pucat dan ngeri membayangkan betapa 7 orang pelayan wanita itu telah mengalami kematian yang amat mengerikan, dijebol rambutnya berikut kulit kepala sampai terkupas dari kepalanya. Singgi. Bulengci mencabut samurainya. Toat Beng Hoatsu, mengapa kau melakukan ini? Apakah antara kita sekarang ada pertentangan dan menjadi musuh? Hahaha, sama sekali tidak, Siang Tok Moli. Terserah kepadamu, hehe, terserah kepadamu mau berkawan atau berlawan dengan aku. Aku hanya menghendaki agar bocah gundul ini bersama bokornya diserahkan kepadaku, barulah kau pantas ku sebut kawan. Keparat. Singgi. Samurai itu menyambar, akan tetapi dengan amat mudahnya Toat Beng Hoatsu mengelak. Sabar dan tenanglah, Tio Hokguan tadi terlalu berat dan lihai bagimu, engkau sudah terluka parah, perlu apa melawanku? Aku masih cukup kuat untuk melawan 1000 orang macam engkau. Bulengci menyerang lagi dengan samurainya, akan tetapi karena dia memang sudah terluka di sebelah dalam tubuhnya, ketika dia menggerakkan samurai dengan pengerahan sinkang dan serangannya itu dielakkan, hampir saja dia terhuyung roboh. Toat Beng Hoatsu, akulah lawanmu. Tiba-tiba Bikiok menerjang dengan pedangnya. Subo, mengasolah. Serangan pedang di tangan Bikiok ini hebat sekali berdesing menyambar ke arah leher kakek itu. Toat Beng Hoatsu terkejut dan maklum bahwa gadis itu ternyata lebih lihai daripada Bulengci yang sudah terluka parah. Siapa kau? Orang menyebutku Giok Hongcu, jawab Bikiok sambil menerjang lagi. Hahaha, kiranya murid Bulengci? Gurumu saja tidak mampu menandingiku, apalagi engkau? Hahaha, bocah kurang ajar macam engkau harus dihajar. Ketika pedang Bikiok menusuk dada, gadis itu girang sekali melihat betapa gerakan mengelak dari kakek itu kurang cepat sehingga pedangnya masih mengenai pinggir dada. Akan tetapi betapa kagetnya ketika tiba-tiba jubah itu terlepas dari tubuh Toat Beng Hoatsu dan sekali kakek itu menggerakkan jubah, pedangnya yang tadi menusuk jubah itu dipaksa terlepas dari tangannya. Inilah kelihayan Toat Beng Hoatsu yang memang tidak pernah menggunakan senjata kecuali jubahnya. Jubahnya merupakan senjata yang amat ampuh, bahkan selagi jubahnya dipakai, dia dapat menipu Bikiok yang kalah pengalaman itu. Pedang gadis itu tadi memang sengaja diterimanya, dengan jubahnya yang tertusuk dan sekaligus jubahnya itu dipergunakan untuk merampas pedang. Ai! Bikiok berseru kaget. Pada saat itu, Bulengci sudah menyerang lagi dengan samurainya. Akan tetapi, jubah itu menyambar, menyambut samurai dan dari balik jubah, tangan Toat Beng Hoatsu memukul. Duh! Bulengci yang sudah terluka dan gerakannya menjadi lambat itu terpukul lehernya dan dia roboh tak dapat bangkit kembali, hanya memandang kepada kakek itu dengan mata mendelik penuh kebencian. Melihat gurunya roboh, Bikiok marah dan berlaku nekat, menyerang dengan tangan kosong. Akan tetapi serangannya disambut oleh sambaran jubah yang mendatangkan angin keras dan gadis itu terlempar dan terbanting ke kanan. Hahaha, kau bocah nakal, mukamu terlalu cantik untuk menjadi murid seorang datuk, harus dibikin buruk. Dengan tangan kirinya Toat Beng Hoatsu memegang pedang rampasan tadi dan melangkah maju untuk merusak muka Bikiok. Gadis itu sudah tidak berdaya, hanya mengangkat kedua tangan melindungi mukanya. Tahan, Toat Beng Hoatsu! Kun Liong berteriak dari tempat dia berbaring. Engkau menghendaki bokor emas pusaka Panglima Tehu, bukan? Pedang itu berhenti bergerak dan si kakek menoleh ke arahnya. Kalau kau membunuh atau melukai nona itu, biar aku kau pukul mampus, aku tidak akan sudi memberitahukan tentang bokor. Bokor itu kusimpan dan kau akan kuantar ke tempat itu kalau kau membebaskan nona itu? Kakek itu tertawa bergelak. Wah! Pemuda gundul. Kau jatuh cinta kepada darah ini, ya? Muka Kun Liong menjadi merah. Tak usah banyak cakap. Bebaskan dia dan kau akan kuantar ke tempat penyimpanan bokor. Bagaimana? Kakek itu menggerakkan tangan kirinya, pedang rampasan meluncur dan menancap di atas lantai, hanya setengah jengkal selisihnya dari pipi Bikiok. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kau masih beruntung, bocah kurang ajar. Lain kali, akan kubuntungi hidungmu dan 2 daun telingamu, dan hendak kulihat,
Apa yang akan dapat dilakukan oleh gurumu, biarpun dia dalam keadaan tidak terluka? Kakek itu lalu menyambar tubuh Kun Leong, dikempitnya dan dia hendak pergi dari situ. Toat Beng Hoatsu, manusia pengecut! Bu Lengci berteriak marah. Kau datang pada saat aku terluka. Coba kau datang lagi kelak kalau aku sudah sembuh. Kakek itu menoleh dan tertawa. Hehehe, boleh saja. Kau telah mengkhianati kerja sama 5 datuk. Bu Lengci yang merasa marah dan kecewa sekali melihat Kun Leong dirampas, menyerang lagi dengan kata-kata penuh kebencian. Siapa sudi melanjutkan persekutuan busuk itu? Peklian kau membiarkan dirinya diperalat oleh anjing-anjing asing bermata biru. Siapa sudi? Boleh saja aku melawan pemerintah, akan tetapi aku tidak sudi menjadi pengkhianat bangsa dan mengekor kepada orang-orang asing. Setelah berkata demikian, kakek itu meloncat dan lenyap dari situ. Subo. Bi Kiok menghampiri gurunya dan membantu gurunya bangun. Sayang aku terluka dan harus menyembuhkan lukaku lebih dulu, si keparat Tio Hok Guan yang menjadi gara-gara. Kalau aku tidak luka, andai kata tikus tua itu berhasil melarikan Kun Leong, aku masih dapat membayanginya. Tecu rasa tempat itu tentulah di sekitar daerah Sungai Huangho. Tecu akan mencoba untuk menyelidiki dan membayanginya. Kau bukan lawannya. Biarlah kita pergi bersama dan sambil melakukan perjalanan aku mengobati lukaku. Perjalanan ke Sungai Huangho jauh dan memakan waktu lama, masih banyak waktu bagiku untuk menyembuhkan diri dan turun tangan kalau tikus tua itu benar-benar dapat menemukan tempat persembunyian bokor itu. Dengan dibimbing oleh muridnya, Siang Tok Moli meninggalkan pulau itu dan mereka lalu menggunakan perahu untuk mendarat. Tentu saja kakek itu sudah tidak nampak lagi dan sebelum meninggalkan Telaga Kuiyou, Bu Lengci singgah di pulau besar dan menyuruh murid-murid kepala Kui Engpang untuk mengurus mayat-mayat 7 orang pelayannya yang semua tewas dengan kepala terkupas bersih. Juga minta agar mereka menyampaikan kepada ketua Kui Engpang kalau Kui Eng Nio Chu pulang bahwa tawanan itu telah dirampas dan dibawa pergi oleh Toat Beng Hoatsu. Mereka berjalan menuruni bukit itu berdampingan. Kelihatan seperti 2 orang sahabat baik, atau lebih pantas lagi seorang kakek dengan cucunya yang bergegas pulang ke kampungnya, kalau saja orang tidak melihat kedua tangan pemuda gundul itu terbelenggu. Melakukan perjalanan berhari-hari di samping Toat Beng Hoatsu amat melelahkan tubuh dan hati Kun Leong. Dia tidak kekurangan makan karena setiap kakek itu berhenti makan atau minum, dia selalu mendapat bagiannya. Akan tetapi kakek itu berwatak aneh bukan main, kadang-kadang sampai sehari penuh tidak pernah mengeluarkan sepatah pun kata dan dia sama sekali tidak dipedulikan. Hal ini amat mengesalkan hatinya. Dia tahu bahwa kalau kakek ini kumat gilanya, kemungkinan besar dia akan dibunuh begitu saja tanpa sebab. Bukan sekali-kali karena dia merasa takut akan hal ini, hanya dia tahu bahwa masih banyak hal yang harus dia lakukan dalam hidupnya sebelum mati konyol begitu saja. Ayah bundanya belum diketahuinya berada di mana. Tugas yang diberikan oleh mendiang gurunya, Tiang Pek Ho Siang, untuk mendapatkan kembali 2 buah kitab Xiao Limpai yang hilang belum dia penuhi. Karena itu, dia harus berpikir 100 kali sebelum memancing bahaya kematian di tangan kakek aneh, datuk nomor 1 kaum sesat itu. Toat Beng Hoatsu, engkau adalah datuk nomor 1 yang terkenal, bahkan Siang Tok Moli Bu Lengci yang memiliki ilmu kepandaian dahsyat itu pun sama sekali bukan tandinganmu. Akan tetapi, mengapa kau sekarang membawaku dengan kedua tanganku terbelenggu? Akhirnya Kun Leong tidak mampu menahan diri untuk berdiam lagi karena melakukan perjalanan ada kawannya akan tetapi bersunyi seperti ini amat melelahkan tubuh dan mengesalkan hati. Kakek itu melirik kepadanya, akan tetapi tidak menjawab, dan mempercepat langkahnya. Terpaksa Kun Leong juga mempercepat langkahnya, karena dia tidak mau ditampar lagi kepalanya seperti kemarin dulu ketika dia mogok berjalan. Kepalanya ditampar 2 kali. Tamparan itu tidak terlalu menyakitkan, akan tetapi batinnya yang sakit. Apalagi kalau dia mengingat betapa kepalanya itu pernah diciumi oleh seorang gadis. Kepalanya amat berharga, tentu dia tidak rela kalau sekarang dijadikan sasaran tamparan. Toat Beng Hoatsu, katanya lagi dengan nekat. Engkau mengingatkan aku akan kongkongku, kakekku. Kembali kakek itu melirik tanpa menjawab. Aku tidak pernah mengenal kakekku, baik kakek dalam, ayah dari ayah, atau kakek luar, ayah dari ibu, akan tetapi kalau mereka itu masih hidup, tentu setua engkau.
Berjalan denganmu, aku merasa seperti berjalan dengan seorang kakekku. Karena Toat Beng Hoatsu sama sekali tidak menjawab, akan tetapi kelihatannya memperhatikan, Kun Leong bertanya lagi. Apakah engkau tidak mempunyai cucu? Anak? Atau keluarga seorang pun? Apakah engkau hidup seorang diri, sebatang kara di dunia yang ramai penuh manusia ini? Tiba-tiba kakek itu berhenti dan membalikkan tubuh memandang Kun Leong. Pemuda itu siap untuk mengelak dan akan melawan kalau dia ditampar lagi. Biarpun kedua pergelangannya dibelenggu menjadi satu, akan tetapi kalau hanya untuk membela diri saja dia masih sanggup. Adanya dia tidak lari dan tidak menyerang kakek itu karena memang dia sudah berjanji membawa kakek itu ke tempat dia menyimpan bokor. Duduk. Kakek itu berkata dengan nada memerintah. Kun Leong mengangkat kedua alisnya, menggerakkan pundak dan duduk di atas sebuah batu besar. Kakek itu pun duduk di depannya, menghapus peluh karena hari amat panas, kemudian berkata, "Kau ingin sekali mendengar riwayatku? Nah, dengarlah baik-baik." Dengan suara lambat dan parau berceritalah kakek itu. Dahulu aku pun seorang yang mempunyai nama, mempunyai 3 orang anak, seorang istri yang tercinta, hidup terhormat sebagai seorang pedagang ikan di sebuah kota nelayan di tepi sungai Huangho. Kepandaian silatku, biarpun tidak amat tinggi, membuat aku sekeluarga hidup aman tenteram. Akan tetapi, banjir besar melanda kotaku, dan aku kehilangan semua keluargaku. Aku melihat dengan mata kepala sendiri betapa 3 orang anak-anakku dan istriku dihanyutkan air, dihempaskan. Aku mendengar mereka menjerit-jerit minta tolong, melihat mereka mengangkat tangan hendak meraihku. Akan tetapi aku sendiri tidak berdaya sama sekali menghadapi kekuatan air bah yang dahsyat. Aku kehilangan segala-galanya. Kehilangan kebahagiaanku, yang lenyap bersama hilangnya keluarga dan seluruh milikku. Aku kehilangan pula kepercayaan kepada Tian, kepada keadilan, dan aku dalam usia 30 tahun menjadi gila. Aku merantau sampai ke luar negeri, mempelajari berbagai ilmu, dan aku membenci semua manusia. Kun Leong mendengarkan dengan mata terbelalak. Timbul rasa iba di dalam hatinya terhadap kakek tua renta ini. Akan tetapi, Lo Cianpue, mengapa membenci semua manusia? Tidak ada seorang pun manusia bersalah dalam malapetaka yang menghancurkan kebahagiaanmu itu. Yang bersalah adalah air banjir, mengapa kau membenci manusia? Habis, apakah aku harus membenci dan membasmi air banjir? Mana aku bisa melawan alam? Aku benci setiap manusia, membenci kebahagiaan mereka, membenci keadaan mereka. Aku membenci mereka tanpa pilih bulu, seperti bencinya air banjir kepada manusia, siapapun diterjangnya. Maka siapapun yang menghalang di depanku, kuterjang dan kubunuh. Kun Leong bergidik. Jelas bahwa malapetaka itu telah merusak jiwa orang ini, membuatnya menjadi gila dan sampai sekarang pun masih gila, biarpun ilmu kepandaiannya sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Jadi kau juga benci kepadaku, Lo Cianpue? Kau juga manusia. Karena bencimu itukah maka kedua tanganku kau belenggu? Ketika malam itu kau menangkisku, kau memiliki kepandaian lumayan. Kalau kulepaskan belenggu, tentu kau membikin repot aku, tentu kau hendak melarikan diri sehingga aku harus lebih memperhatikanmu. Aku tidak mau repot. Kun Leong bangkit berdiri dan memandang kakek itu dengan mata terbelalak penuh kemarahan. Lo Cianpue, kau menganggap aku ini orang macam apa? Aku sudah berjanji membawamu ke tempat bokor yang kusembunyikan, dan kau sudah membebaskan Bi Kiok. Lebih baik mati bagiku daripada melanggar janjiku. Mengerti? Sekarang tak peduli kau membelenggu aku atau tidak, mau membunuh aku atau tidak, bagiku sama saja karena ternyata engkau seorang yang tidak mengenal artinya kemurnian sebuah janji. Kakek itu memandang penuh heran, lalu menggeleng-geleng kepalanya. Kau memang aneh, orang muda yang aneh sekali, aneh dan berbahaya. Kalau sudah selesai urusan bokor ini, aku harus membunuhmu. Kun Leong menggerakkan hidungnya. Kau kira begitu mudah, Toat Beng Hoatsu? Biarpun kedua tanganku terbelenggu, belum tentu kau akan dapat membunuhku dengan mudah saja. Kembali kakek itu terbelalak dan tangan kanannya sudah bergerak hendak menampar. Akan tetapi melihat pemuda itu berdiri tegak memandangnya dengan sepasang mata tak berkedip, dengan sikap menantang, dia menurunkan kembali tangannya dan menggeleng-geleng kepalanya. Aneh. Luar biasa. Biar disambar geledek aku kalau pernah bertemu dengan orang muda seperti engkau.
Dan aku pun belum pernah melihat seorang kakek yang amat patut dikasihani seperti engkau. Kedukaan membuat kau menjadi gila dan jahat, masih engkau murka akan harta benda ingin memperebutkan bokor. Kau lupa diri, lupa usia, untuk apakah semua kepandaianmu, nama besarmu, dan segala macam pusaka? Tentu takkan dapat mencegah kematian karena usia tua. Cerewet, hayo jalan lagi. Mereka berjalan lagi tanpa berkata-kata dan Kun Leong terbenam dalam lamunan. Percakapan tadi amat berguna baginya, membuka matanya melihat sesuatu yang ganjil dalam hidup manusia. Mengapa manusia menderita begitu hebat setelah ditinggal oleh semua miliknya, keluarganya, dan semua yang dicintanya di dunia ini? Demikian hebat deritanya sampai gila seperti kakek ini, dan lebih celaka lagi, kegilaan karena duka kehilangan itu membuatnya menjadi jahat, pembenci manusia dan menjadikannya datuk nomor 1 di dunia. Dia juga sebatang kara. Andai kata dia benar-benar kehilangan ayah bundanya, kehilangan segala-galanya, apakah dia pun akan merasa demikian berduka dan menderita seperti kakek ini? Mengapa mesti demikian? Jelas sekarang tampak olehnya bahwa ketergantungan akan sesuatu, menimbulkan derita kalau sesuatu itu direnggutkan darinya. Dalam hidup, tidak boleh mengikatkan diri kepada sesuatu, baik itu orang lain berupa orang tua, keluarga, kekasih dan lain-lain maupun kepada benda, nama, kedudukan dan lain-lain. Karena mengikatkan diri berarti membiarkan sesuatu itu, keluarga, benda, dan lain-lain, berakar di dalam dirinya. Dan apabila tiba saatnya sesuatu yang berakar itu tercabut, akar itu akan menimbulkan kerusakan dan penderitaan. Jelas. Mengapa sampai kita terikat oleh sesuatu? Karena kesenangan. Keluarga kita, harta benda kita, nama baik dan kedudukan, kemuliaan kita, semua mendatangkan kesenangan, kenikmatan, kepuasan dan kita ingin agar semua itu tetap kekal bersama dengan kita. Karena itu kita mengikatkan diri jiwa raga kepada semua yang menimbulkan kesenangan kita, baik jasmaniah maupun batiniah. Dan sekali terikat, sekali yang kita senangi itu berakar di hati, apabila tiba saatnya dipisahkan dari kita, dan ini pasti terjadi karena tiada yang kekal dalam setiap keadaan, selalu berubah, maka perpisahan itu akan menimbulkan penderitaan karena yang direnggutkan itu menimbulkan luka-luka di hati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melakukan sesuatu untuk membebaskan diri dari ikatan, berarti kita tidak akan bebas karena tindakan itu merupakan paksaan, merupakan perbuatan pura-pura dan munafik. Akan tetapi kalau persoalan derita yang timbul karena ikatan ini kita sadari benar-benar, kita mengerti pokok pangkalnya, pengertian ini sendiri akan bertindak membebaskan kita. Bukankah demikian? Pada suatu pagi, mereka tiba di daerah Sungai Huangho yang merupakan daerah tandus penuh dengan pasir. Pasir-pasir ini tadinya terbawa oleh air banjir, dan karena banyaknya dan seringnya, membuat lembah sungai itu seperti sebuah padang pasir yang tandus. Selagi mereka berdua berjalan dengan kepala tunduk, menuju ke utara, ke arah Sungai Huangho untuk melanjutkan perjalanan dengan perahu seperti yang diusulkan Kun Leong karena dia hanya akan dapat mengenal tempat itu kalau melakukan perjalanan dengan perahu, tiba-tiba di tempat sunyi itu muncul Siang Tok Moli Bulengci dan Giok Hong Chuyo Bi Kiok. Kakek tua itu menyeringai dan mengejek. Wah, nyawamu ulet juga. Toat Beng Hoatsu. Bulengci membentak sambil mencabut samurainya. Ternyata wanita ini sudah sembuh sama sekali, pikir Kun Leong yang menonton dengan hati tertarik. Bocah ini akulah yang menemukannya. Bagaimana mungkin aku membiarkan engkau membawanya pergi begitu saja? Serahkan dia kepadaku. Giok Hong Chuyo Bi Kiok. Hehe, kalau tidak kuberikan, aku akan memaksamu dengan samuraiku. Boleh coba, kata kakek itu sambil melepaskan kancing-kancing jubahnya yang berarti bahwa dia telah siap dengan senjatanya. Bulengci cepat menggerakkan samurainya dan dua orang datuk ini sudah bertanding dengan hebat dan dahsyatnya. Sekarang barulah Bulengci dapat mengadakan perlawanan setelah luka dalam di tubuhnya sembuh dan ternyata oleh kakek itu bahwa kepandaian wanita ini benar-benar dahsyat, pantas menjadi saingannya dalam kedudukannya sebagai datuk. Bulengci sekarang benar-benar mengeluarkan kepandaiannya, dan serangannya tidak hanya terbatas pada pedang samurainya, akan tetapi juga dibantu oleh sambaran rambutnya dan kadang-kadang tangan kirinya menyambitkan Siang Tok Soa, pasir berwarna hijau yang berbau harum akan tetapi mengandung racun jahat itu. Kun Leong, mari lari bersamaku.
Bi Kiok meloncat dekat Kun Leong. Kun Leong berseru kepada kakek yang tengah bertanding itu. Toat Beng Hoatsu, karena keadaan, terpaksa kita berpisah di sini. Bukan berarti aku melanggar janji. Kalau begitu mampuslah. Ketika itu, Bi Kiok sudah menarik lengan Kun Leong dan tiba-tiba tubuh kakek itu menerjang Bu Lengci dan langsung meloncat tinggi ke atas ketika lawannya mundur oleh terjangan jubah yang dahsyat itu, kemudian dari atas dia melayang ke arah Bi Kiok. Des! Des! Bi Kiok terhuyung oleh angin sambaran jubah, akan tetapi jubah itu membalik ketika Kun Leong mengangkat kedua lengannya yang terbelenggu itu untuk menangkis. Bu Lengci sudah menyerangnya lagi dengan hebat, memaksa Toat Beng Hoatsu melayaninya sedangkan Bi Kiok sudah menggandeng tangan Kun Leong dan mereka berdua lari dari situ ke arah yang ditunjukkan oleh gadis itu. Kun Leong hanya menurut saja. Mereka lari ke pantai Huangho, daerah yang berbatu karang, kemudian Bi Kiok membawanya masuk ke sebuah guha di antara batu-batu karang. Kita menanti di sini. Gadis itu berbisik sambil terengah-engah. Hatinya masih tegang karena tadi hampir saja dia celaka oleh jubah Toat Beng Hoatsu, kalau Kun Leong tidak menangkis jubah itu. Kun Leong memandang kepadanya dan tersenyum. Bi Kiok yang manis, entah sudah berapa kali kau menolong nyawaku. Pertama, ketika kau menolongku di kuil dahulu itu pada waktu aku ditawan orang-orang peklian kau. Kemudian, ketika aku ditawan oleh orang-orang Kui Engpang, kau pun membawa gurumu untuk menolongku. Bagaimana kau tahu? Mudah saja, dengan menggunakan otak di dalam kepalaku ini. Dan sekarang, kau lagi-lagi menolongku. Anak baik, mengapa kau begini baik kepadaku? Gadis itu mengerutkan alisnya, menunduk dan tiba-tiba dia meloncat bangkit dari duduknya di atas batu ketika melihat kedua tangan pemuda itu telah terbebas dari belenggu. Kau sudah dapat mematahkan belenggu itu? Kun Leong mengangkat kedua tangannya ke atas dan tersenyum. Wah, aku lupa ketika menangkis jubah kakek siluman tadi sehingga aku mematahkan belenggu. Kun Leong. Kau ternyata lihai, kau memiliki kepandaian hebat. Aku sendiri takkan dapat mematahkan belenggu tali sutra hitam dari Subo itu, dan tadi kau mampu menangkis hantaman jubah Toat Beng Hoatsu. Kun Leong memandang dan tersenyum. Hebat darah ini, pikirnya. Wajah Chia Giokeng yang cantik jelita menonjol daya tariknya karena hidungnya, wajah Lim Visian membuatnya tergila-gila karena keindahan mulutnya, sedangkan wajah Yo Bi Kiok ini, sepasang matanya itulah yang membuat dia tak mampu mengalihkan pandangannya. Mata itu demikian indah, bening, hidup. Ataukah karena tarikan muka itu dingin sekali maka hanya matanya yang tampak hidup dan indah? Entahlah, akan tetapi dia benar-benar senang sekali memandangi mata itu. Begitukah, komentarnya atas dugaan Bi Kiok. Akan tetapi, kenapa engkau tidak membebaskan diri dari tawaran kakek itu? Kenapa kau mandah saja dibawa pergi? Karena, Nona yang baik, karena aku sudah berjanji kepadanya bahwa kalau kau dibebaskan, aku suka membawanya ke tempat Bokor. Dan dia telah membebaskanmu. Kau aneh sekali. Dan terutama sekali kepalamu, mengapa sampai sekarang gundul terus? Dan kau cantik manis sekali. Terutama matamu, Bi Kiok. Ceriwis. Bi Kiok berkata dan membungkam, alisnya berkerut dan matanya menyorotkan kemarahan. Akan tetapi malah menambah manis dalam pandangan Kun Leong. Kun Leong terus menatap mata yang indah itu, membuat Bi Kiok menjadi gelisah dan jengah, juga marah. Dia sendiri merasa heran mengapa dia selalu ingin menolong pemuda gundul ini. Apakah karena pengalaman mereka bersama ketika kakeknya terbunuh itu merupakan hal yang tak pernah dapat dilupakannya? Ataukah karena pemuda ini menjadi kunci rahasia Bokor emas yang diperebutkan? Kau Giok Hongcu. Tiba-tiba Kun Leong berseru ketika tanpa disengaja dia melihat hiasan rambut yang indah di kepala Dara itu. Dara itu mengerling kepadanya dan dibalik kekagetannya, masih saja keindahan kerling itu berkesan di hati Kun Leong. Kalau benar mengapa? Kun Leong bangkit berdiri, alisnya berkerut matanya memandang tak senang, telunjuknya menuding ke arah hidung Bi Kiok ketika dia berkata. Giok Hongcuyo Bi Kiok, mengapa engkau membunuh Tian Le Huisyo? Bi Kiok menarik napas panjang. Engkau sudah tahu pula. Bukan aku pembunuhnya, Kun Leong.
Aku hanya mengantar jenazahnya kepada perusahaan Sem Tu Piaokok di Lamsan Bun untuk membawa jenazah dalam peti itu ke Xiao Lim Si. Siapa menyuruhmu? Tengah bertanding itu. Siapa lagi kalau bukan Subo? Subomu Siang Tok Moli yang membunuhnya? Gadis itu menggeleng kepalanya. Bukan. Kun Leong. Mengapa engkau melibatkan diri dengan segala macam urusan yang tiada sangkut pautnya denganmu? Urusan Xiao Lim Pai sama dengan urusanku sendiri. Dara itu makin terheran. Kalau begitu, gundulmu itu ada hubungannya dengan engkau menjadi Hueshio Xiao Lim Si? Kun Leong meringis dan meraba kepalanya. Sama sekali tidak, Bikiok. Siapa yang membunuhnya dan mengapa? Kau cari sendiri. Tiba-tiba terdengar seruan panjang dan nyaring dari jauh. Bikiok. Seruan itu disusul teriakan lain yang paroakan tetapi tidak kalah nyaringnya. Kun Leong. Yang pertama adalah teriakan Siang Tok Moli, yang kedua teriakan Toat Beng Hoatsu. Mendengar namanya dipanggil, Kun Leong bangkit berdiri, akan tetapi tangannya dipegang dan ditarik oleh Bikiok. Dia menoleh, kaget melihat tubuh Dara itu menggigil, wajahnya pucat. Kau kenapa? Pest! Bikiok berbisik dan menarik lengan Kun Leong masuk makin dalam di guha itu, sampai tidak kelihatan dari luar, kemudian dia berbisik. Kalau sampai Subo atau Toat Beng Hoatsu menemukan engkau akan celaka, Kun Leong. Aku? Celaka? Mengapa? Paling hebat mereka akan memaksaku menunjukkan tempat aku menyembunyikan bokor tua itu. Biar aku menjumpai mereka. Bodoh kau. Kau kira begitu mudah kau akan menyelamatkan diri? Sesudah seorang di antara mereka menemukan bokor, engkau akan dibunuh. Mengapa? Tak mungkin. Kau tidak tahu watak mereka. Kalau mereka menemukan bokor, engkau merupakan orang berbahaya karena engkau dapat memberitakan hal itu di luaran. Apakah kau kira percuma saja aku membujuk dan menipu Subo sendiri? Kemudian dengan berani mati aku melarikan engkau ke sini selagi mereka saling bertempur? Kun Leong memandang dan sambil memegang kedua tangan Dara itu, dia berseru dengan hati terharu. Mengapa, Bikiok? Mengapa engkau selalu menolongku, sekali ini bahkan membahayakan dirimu sendiri? Bukan diriku sendiri, juga engkau. Kau kira kita akan selamat kalau seorang di antara mereka menemukan kita di sini? Tapi... Pest! Tangan Bikiok mendekap mulut Kun Leong dan sejenak mereka berdua tidak mengeluarkan suara. Bikiok! Suara itu jelas suara Bu Lengci, kemudian terdengar wanita itu mengomel di depan guha. Kemana bocah itu? Mungkinkah ia yang melarikan Kun Leong? Mungkinkah dia terserang penyakit cinta? Celaka! Kemudian terdengar langkah wanita itu yang amat ringan dari depan guha. Dari jauh terdengar gema suara Toat Beng Hoatsu. Kun Leong, hayo lekas ke sini memenuhi janjimu. Tempat ini sudah terkepung tentara pemerintah, kalau kita tidak lekas pergi bisa celaka. Bikiok memegang lengan Kun Leong erat-erat, seolah-olah dia tidak menghendaki pemuda itu pergi. Kemudian setelah menanti beberapa lama, keadaan menjadi sunyi di sekitar situ, akan tetapi dari jauh terdengar bunyi trompet dan ringkik banyak sekali kuda. Kun Leong yang masih saling berpegang lengan dengan Bikiok, menunduk dan dengan perlahan dia memegang dagu Dara itu, mengangkat muka yang menunduk, memandang wajah itu kemudian bertanya. Bikiok, mengapa kau melakukan semua ini untukku? Aku. Gadis itu merenggutkan kepalanya dan menunduk kembali. Akan tetapi Kun Leong kini menggunakan kedua tangannya, memegang kepala gadis itu dan memaksanya menengadah, memandang sepasang mata itu penuh selidik. Apakah benar dugaan gurumu di luar tadi bahwa kau terserang penyakit cinta? Bikiok, mungkinkah engkau jatuh cinta kepadaku? Aku tidak tahu, aku hanya selalu merasa kasihan kepadamu dan suka kepadamu. Aku tak pernah dapat melupakanmu, Kun Leong, dan hidup dengan orang-orang yang tidak disukai di Telaga Kuio itu, membuat aku selalu teringat kepadamu. Tak mungkin aku diam saja melihat kau terancam bahaya. Makin terharu hati Kun Leong. Ditatapnya wajah yang manis itu, mata yang indah mempesona itu. Bikiok, betapa indahnya matamu. Bikiok memejamkan matanya dan terpengaruh oleh rasa haru dan berterima kasih yang meluap-luap di dalam perasaannya.
Kun Leong tidak dapat menahan kemesraan terhadap gadis itu, dia menunduk dan mencium kedua mata yang terpejam itu. Naik sedusedan dari dada Bi Kiok. Sejenak dia menggigil seolah-olah perasaan kewanitaannya akan meronta, akan tetapi kemudian dia menjadi lemas, merangkul dan menyembunyikan muka di dada Kun Leong sambil terisak. Kun Leong. Ketika dia mendekap tubuh darah itu, merasa betapa kepala dengan rambut halus itu menempel ketat di dadanya, barulah Kun Leong sadar akan perbuatannya. Dia tidak menyesal, akan tetapi timbul rasa heran mengapa dia sekarang menjadi suka sekali mencium sesuatu yang disenanginya. Dia tadi mencium sepasang mata indah yang terpejam itu di luar kesadarannya, seperti otomatis tanpa dikehendakinya, terdorong oleh rasa tertarik yang luar biasa, kemesraan yang memenuhi hatinya sehingga sekarang pun kedua lengannya tanpa disadarinya mendekap tubuh itu dengan kuat. Hal ini baru disadarinya pula ketika Bi Kiok terengah-engah dan merintih lirih. Kun Leong. Kun Leong mengendurkan dekapannya dan berbisik. Bi Kiok, betapa baiknya hatimu, betapa buruknya nasibmu, setelah kehilangan segalanya engkau menjadi murid seorang datuk kaum sesat. Aku menerima nasib, Kun Leong, dan kuanggap nasibku amat baik. Karena bukankah masih ada engkau yang mencintaku? Perasaan hati Kun Leong tersentuh oleh pertanyaan ini. Dia balas bertanya. Bi Kiok, apakah engkau cinta kepadaku? Gadis itu menarik napas panjang. Entahlah, aku belum tahu apa itu cinta. Akan tetapi semestinya aku cinta kepadamu karena aku senang sekali berada di dekatmu, aku ingin selamanya tidak akan terpisah dari sampingmu, aku kasihan kepadamu, aku suka kepadamu. Ya, kukira aku cinta kepadamu, Kun Leong. Sayang sekali. Sebaiknya kalau kau tidak cinta kepadaku. Mengapa? Karena aku tidak bisa membohongimu dengan pengakuan cinta. Tidak. Aku memang suka dan kasihan kepadamu, Bi Kiok. Akan tetapi, cintakah ini? Kurasa bukan. Tapi, kau telah menciumku. Kun Leong tersenyum pahit. Persis seperti Visian. Seperti inikah anggapan semua wanita yang menentukan bahwa ciuman adalah tanda cinta? Apakah orang yang hanya suka, tanpa cinta yang dimaksudkan itu, tidak boleh mencium? Biarpun yang mencium dan yang dicium sama-sama rela dan suka. Bi Kiok, aku suka padamu, dan aku suka menciummu, terutama sekali kedua matamu yang amat indah. Matamu luar biasa sekali, Bi Kiok. Seolah-olah aku melihat telaga bening yang amat dalam di situ, seolah-olah aku melihat angkasa biru cerah yang amat tinggi, dan aku melihat keindahan terkandung di dalamnya. Aku suka menciummu, apakah hal ini harus kujadikan alasan membohong bahwa aku cinta kepadamu? Kun Leong. Bi Kiok merintih dan 2 titik air mata mengalir turun dari matanya. Bi Kiok, jangan menangis. Kun Leong meraih kepala itu, didekapnya dan kembali dia mencium kedua mata itu, mengisap 2 butir air mata yang menetes di pipi. Aku tidak bisa melihat kau menangis. Maafkan aku kalau aku menyakiti hatimu. Aku lebih suka berterus terang daripada membohongimu. Bi Kiok merenggutkan kepalanya, menggeser duduknya agak menjauh, kemudian menarik napas panjang sambil menatap wajah Kun Leong. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.